Terus kalau misalnya mau ngeluarin apa namanya kayak dahak atau vokalnya agak nggak enak, aku kayak menguik gitu kayak Oh, gitu. Jadi itu kayak orang bengek ya. Kamu sendiri kalau tadi MC dipengaruhi karena pengalaman berteater, sekarang sebaliknya. Kira-kira teater itu kalau tadi selain ini ya, selain selain apa? Selain soal perbedaan olah vokal ya yang berbeda, tapi kamu sendiri ketika berteater sebenarnya merasa itu dipengaruhi kebiasaanmu MC juga nggak? Atau mungkin itu ada hal-hal yang biasa lakukan di MC itu mendukungmu berteater? Em, kalau dari nge-MC ke teater itu pengaruhnya nggak terlalu signifikan, nggak sebesar dari teater ke nge-MC aku rasanya gitu, karena teater kan penjelajahannya luas banget gitu. Cuma aku ada satu hal yang memotivasi aku untuk percaya diri dengan vokalku gitu, yang aku sadari bahwa itu mungkin terlatih di nge-MC gitu. Itu dua orang senior waktu itu, aku nggak perlu sebutin namanya ya gitu. Ada dua-duanya kamu kenal juga gitu, dan dia ngomong bahwa aku punya modal vokal yang cukup matang gitu sebagai seorang aktor gitu, punya range vokal yang cukup matang gitu. Kan nggak pernah melatihnya selain olah vokal a i u e o gitu kan, itu kan berarti kan sehari-hari karena aku ngomong terus gitu. Karena kan MC kan nggak cuma kita audiens yang cuma berapa puluh, tapi sekian ribu, bahkan dengan sound system yang mungkin kadang-kadang nggak memadai, sementara pesan-pesan kita harus tersampaikan kan. Itu kan juga sama halnya kita main teater kan, juga pesan-pesannya juga tersampaikan lewat vokal juga selain lewat tubuh ya. Itu kayaknya ya kalau aku menganalisis gara-gara MC sih. Walaupun aku nggak tahu ya teruji, kan nggak pernah kita kemudian membuat Nge-breakdown maksudnya apakah secara memang, serius gitu. Cuma aku ngerasa kayak wih berpengaruh. Tapi Dan ada testimoni dari orang gitu. Nah, apalagi kamu itu kan MC cukup lumayan kenceng ya. Itu kamu ya kan beneran toh. Kamu ada nggak sih tips atau kebiasaan yang kamu lakukan untuk memanage produksi vokal? Nah itu kan nggak gampang toh. Apalagi kalau aku aja, misalnya terlalu aku teateran, tahu sendiri teater gue gimana. 2 hari aja. Hari ketiga itu pasti suaraku wis habis gitu lah. Nah kalau kamu sendiri bisa jadi nge-MC berjam-jam, beberapa hari, tapi tetap bisa menjaga itu. Ada nggak kebiasaan yang kamu lakukan? Yang pertama yang pasti harus dijaga itu tubuh kan. Misalnya waktu tidurnya, waktu istirahatnya, minuman yang dikonsumsi, maksudnya kayak air anget gitu, itu kayak ngurangin es, atau setidaknya harus menjaga tubuh stabil dengan vitamin. Pertama itu gitu. Kamu juga rutin mengonsumsi kalau vitamin mulai itu? agak nggak enak badan aku konsumsi vitamin pasti. Tapi bukan kebiasaan rutin gitu ya? Enggak ya. Terus kalau dari segi vokalnya gitu, yang latihan yang aku lakukan gitu, kalau kayak udah mulai kayak gatel gitu, kok merak kepena, aku dulu dapat dari Unstad. Jadi seniorku waktu itu Mas Arif namanya, beliau lomba Peksiminas tahun 90-an atau 2000-an. Katanya suaranya hilang mau lomba. Yang beliau lakukan adalah berdeham gitu loh. Oh malah berdeham ya? Iya. Berdeham itu dia berhasil ketika suaranya hilang. Kalau aku kan belum pernah kayak yang suaranya hilang banget gitu kan. Tapi paling kalau serak gitu ya? serak itu aku mulai berdeham. Terus kalau misalnya mau ngeluarin apa namanya kayak dahak atau vokalnya agak nggak enak, aku kayak menguik gitu kayak gitu. Jadi itu kayak orang bengek ya. Iya. Tapi itu ngefek, maksudnya kemudian untuk mengeluarkan kayak jadi batuk-batuk gitu kan. Jadi kayak mungkin kotoran-kotorannya keluar gitu. Oke. Wah, menarik ini. Kan.
Oh, gara-gara ini tadi. Kayaknya baru datang aja udah batuk-batuk kamu tadi. Iya nih, cuacanya lagi nggak oke. Iya sih, lagi nggak enak. Tapi belakangan ini sudah lumayan daripada beberapa minggu yang lalu kan. Wah, kuwi adem banget kuwi. Tapi menarik. Aku tahu ya kalau di teater itu ada namanya nafas anjing. Pernah nyoba nggak? Iya. Yang apa duduk sambil jongkok terus Iya, lidah iya. menjulur terus wah itu sampai muntah-muntah itu aku. Nah itu aku nggak sukanya itu Kalau itu ya kalau teknik itu itu kayak ya. iya sampai muntah-muntah kan, terus kan perutnya sakit lama-lama kan. Bener. Karena gini terus kan. Bener. Dulu juga diajarin gitu sih, cuma yang 2 hal yang aku terus terapkan gitu sampai sekarang tuh yaitu berdeham sama mengui itu ya. Wah, bisa dicoba itu. Tapi daham itu juga kemudian bisa mengembalikan ini ya. Suara. Wah, boleh. Belum pernah coba sih. Bergetar. Bener. Jadi mungkin kayak ini kali ya, kayak mijitin pita suara gitu kali ya. Mungkin ya. Boleh dicoba itu. Wah, monggo coba teman-teman kalau memang sedang. Tapi tentu saja itu tidak teruji klinis juga ya, maksudnya Oh, kan itu iya. pengalaman orang mungkin berbeda. Bener. Ya bisa jadi lebih cocok pakai ngui atau mungkin biasanya ini ngunyah kencur. Kalau itu juga kadang-kadang aku lakukan kalau kondisi tubuhnya lagi nggak oke banget atau ngedrop gitu kan, jadi udah mulai kayak rempah-rempah gitu. Iya. Kencur, jeruk nipis, madu gitu itu. Dulu pas aku pernah kok ada masa di mana kayak belum kenal nama teknik berdeham sama mengui itu, belum melakukannya secara rutin, aku makan kencur, Oh iya, makan kencur, tiap hari rutin makan itu. Pernah. Tapi ngefek ke Jadi anget aja sih. Jadi anget aja ya. Aku biasanya ini cengkeh. Oh, aku belum pernah kalau cengkeh. Cengkeh malah yang lebih pedes itu malah batangnya daripada buahnya, bijinya. Aku pernah nyoba satu aja. Itu pedes sih emang. Semakin dikunyah semakin pedes tapi cepet banget. Tapi memang untuk kebutuhan ini ya, untuk kebutuhan istilahnya darurat ya. Misalnya taruhlah kamu MC 1 jam lagi atau 2 jam lagi, ngunyah aja cengkeh itu. Kalau aku ya, atau mau tampil gitu ngefek loh. Itu nggak bikin berdahak gitu. Mungkin karena itu, mungkin dia kayak bersihin tenggorokan kali ya. Ya mungkin tapi aku nggak sampai benar-benar berdahak, tapi memang itu benar-benar merilekskan tenggorokan sih kemudian. Makanya kan kemudian dia dibagi buat campuran wedang uwoh atau apa gitu. Jadi enak. Ya itu sih nih aku bisa nyoba cara-caramu itu juga menarik kayaknya. Aku juga bisa cengkeh mungkin ya. Ya itu kalau kuat ya, kalau enggak itu agak pedes soalnya kalau Tapi semakin. nggak ada efeknya di lambung atau apa gitu. Nah itu tergantung, aku nggak tahu kan. Misalnya kalau kamu punya asam lambung yang cukup tinggi, aku nggak tahu ya apakah itu baik atau enggak. Mungkin nggak baik, mungkin kan agak kuat juga rasanya toh. Itu. Nah terus kamu Tapi ngomong maaf loh, aku tuh seadanya banget nih, kayak kaos event gitu, itu nggak dandan. Loh, justru ini kan konsepnya tandang ke rumah, silaturahim ke rumah. Sama kayak narasumber yang lain juga, Mbak Ferry, terus siapa yang pernah kita samperin, Mas Wani, itu kan juga santai aja mereka, justru casual lah gitu loh. Cuma lucunya nih ya gimana? Lucunya tuh terkait dandan dan nggak dandan gitu. Banyak klienku, silakan sambil dimakan loh. Oh iya, sudah saya belum nggak boleh dimakan. gimana? Banyak klienku yang tidak mengenali aku ketika aku seperti ini. Oh iya? Iya, benar. Kayak kita ketemu di mall, masa kita ketika di event itu tuh akrab banget gitulah. Gitu. Misalkan ketemu nggak cuma sekali event gitu, tapi ketika aku nggak dandan gitu, kayak kaos kan, aku kalau sehari-hari ke mall gitu atau apa kan juga nggak pernah dandan gitu kan. Itu aku juga kayak aku mau nyapa orangnya tapi ntar orangnya nggak kenal gitu, terus kayak sering banget sih. Jadi kayak wajah-wajah itu sebenarnya yang ngerti tuh kayak teman-teman teater gitu kan, teman-teman main gitu. Padahal cuman ini ya, istilahnya nggak cuman juga ya, cuma beda makeup kali ya. Tapi beda kan kalau dandan sama nggak dandan? Ya kelihatan beda. Beda sih kan. Beda. Tapi ya begitulah. Ya, inilah diri saya. Ya, nah kamu udah berapa tahun sih MC sebenarnya? Nah, aku tuh nge-MC apa nih, profesional atau pertama kali nge-MC? Ya profesional. Kalau profesional itu ya waktu di Jogja. Oh, tapi dulu waktu Wonosobo udah nge-MC? Waktu di Wonosobo itu dulu aku sebenarnya mengawali public speaking, gitu kan, ibaratnya berawal dari bukan nge-MC,
protokoler upacara bendera. Oh, Paski. Bukan, Bukan. setiap hari Senin. SD itu Iya. SD. Ya. Nah, Oh, sejak SD iya. sudah akrab dengan protokoler itu ya? Dari waktu SD MC ku tuh udah gini. eh, Upacara bendera hari Senin. Itu aku udah kayak gitu SD loh. Gara-garanya apa? Gara-garanya ibuku itu kan juga orang yang seneng tampil toh. Jadi ibuku itu sering banget latihan jadi pembawa acara di kantornya yang kayak 17 Agustusan sama undang-undang dasar. Jadi aku tuh sering banget, jadi secara nggak langsung aku ngopi ibuku. Terus kayak orang-orang tuh kayak kaget, kok bisa sih anak SD punya gaya membawakan apa? Susunan acara upacara seperti yang di Istana Negara gitu. Awalnya dari situ. Itu terus berjalan SMP nge-MC pensi, terus SMA mulai nge-MC yang di tingkat kabupaten gitu itu. Kuliah barulah aku kemudian nge-MC di kampus. Gitu. Wah, berarti memang sejak kecil memang kamu sudah akrab ya dengan dunia MC sebenarnya. Cuma nggak pernah menyadari kan kalau kita bakal bekerja sebagai MC sekarang. Gitu. Bener. Cuma ada cerita lucunya juga nih. Pertama kali aku nge-MC di bukan secara profesional juga sih, tapi aku diajak nge-MC oleh temenku yang organizer gitu. Tapi temenku juga masih belajar waktu itu. Terus aku nge-MC waktu itu kalau nggak salah di Balai Kota. Aku nge-MC di Balai Kota. Aku nge-MC acara entah workshop atau entah rapat gitu deh. Karena aku nggak tahu ya nge-MC yang bener tuh gimana gitu kan. Waktu itu aku MC-nya juga. Ini berarti MC formal pertama atau gimana? Aku menganggapnya itu formal karena itu adalah instansi gitu kan. Dihadiri oleh orang-orang penting gitu. Jadi aku MC-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang segitunya. Padahal hari ini gitu kan, aku sering MC misalnya di dinas yang ada di Jogja, mereka ketika workshop ataupun lagi rapat yang kecuali misalnya ada tamu penting banget gitu tuh mereka nggak butuh itu, mereka malah pengennya fun gitu loh, kayak ya biasa aja, nggak usah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang menyenangkan karena kan rapat mereka udah capek, udah capek, udah boring gitu kan gitu. Nah itu tuh kayak baru aku temukan juga udah seberjalannya waktu. Jadi dulu aku tak pikir-pikir, kayak dulu waktu itu mereka kayaknya ini banget ya, kok bisa ya. Tapi waktu itu tuh ibu-ibunya yang datang sebagai peserta itu seneng juga gitu. Wah, masih ada ya anak muda yang MC-nya kayak gitu gitu loh. Waktu dulu tahun 2013 gitu. Oh, maba berarti. Karena waktu awal banget gitu. Tapi makin kesini yuk, biar iki tenanan ngalem apa ajane rada koyo ngece ya ngono kuwi lho, kepikiran ngono. Tapi ya itu lucu sih, kayak wah, pernah mengalami kuwi ngono. Dan biar kan pede ya melakukan kuwi kayak. Iya. Berarti tetap ini ya, walaupun itu acara formal tapi tetap harus koordinasi sama pihak mereka sebenarnya mintanya gimana. Nggak melulu formal ya. Bisa jadi malah justru yang casual atau malah yang ya gitulah ya. Wah, menarik. Karena memang beberapa kali aku juga beberapa kali diundang jadi MC itu juga kadang sok tegang gitu loh, kalau apalagi acaranya kundo gitu kan. Wah, aku nek resmi banget aku repot. Jebule nganu partnerku dia pecah gitu. Hai ngopo aku resmi akhirnya melu gitu. Kalau aku berpasangan, tapi kalau sendirian juga agak meraba-raba juga jadi mintanya piye, formal atau menarik. Nah, ada nggak pengalaman buruk kamu nge-MC sampai bikin kamu wah kayaknya aku gak mau nge-MC lagi deh? Ada yang sampai kayak gitu nggak kamu? Alhamdulillahnya enggak sih. Alhamdulillahnya enggak pernah ada kejadian yang bikin aku nggak mau nge-MC lagi gitu. Maksudnya kayak kesalahan dan lain sebagainya gitu tuh. Misalnya acaranya terus misalnya aku ngerasa kayak kurang puas, ya itu kan emang hal yang harus diterima kan, karena ada banyak variabelnya, nggak cuma misalnya dari MC aja tapi banyak hal gitulah. Dan nge-MC itu kan sama halnya kayak kita main teater, tapi main teater yang sama tapi di hari yang berbeda gitu. Akan ada banyak kejutan, kita nggak tahu kan. Saya kadang-kadang hari ini
nge-MC oke-oke aja nih. Besok di acara yang sama audiensnya beda, akan beda lagi gitu. Nah, aku nggak pernah sih ada kejadian yang bikin aku gimana banget. Cuma ada kejadian yang bikin aku kayak merasa berdosa sama diriku sendiri. Gitu. Ya maksudnya kan yo mungkin Mas Dino juga menjadi personal yang karena teater mungkin ya aku nggak tahu atau karena sekitar kita kayak makasih ya tubuhku, makasih ya diriku dan lain-lain. Nah, aku kan juga ngono kuwi kan, maksudnya mencoba untuk ngono kuwi sinau kuwi koyo ngono. Aku pernah nge-MC waktu itu di Magelang, aku baru pentas teater. Pentas teater selesai jam 10 malam, selama pentas kehujanan. Pas pentas hujan? Pas pentas hujan, kita selesai bersih-bersih apa-apa itu jam 1 pagi. Besoknya, maksudnya di hari yang sama, aku nge-MC di Magelang juga. Beda event? Beda event, 3 hari berturut-turut. Jadi kehujanan, kurang tidur, masuk angin, pulang. Jadi aku waktu nge-MC itu udah kayak minum intuna, udah nggak enak banget, udah pokoknya wis ora enak banget. Pulangnya aku telepon waktu itu, tadi kan mau pulang bareng sama tim kan, sama organizernya. Aku telepon waktu itu masih pacarku ya kan. Aku minta dijemput gitu, itu aku dibawain bantal apa itu udah kayak nyaris ke UGD sih, itu kayak udah panas banget, panasnya udah kayak udah tinggi banget lah, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Itu sih kayak wah tuh jangan terulang lagi deh kejadian itu gitu tuh, karena aku menyakiti diriku sendiri kan, maksudnya kayak nggak bagus buat diriku. Cuma ya karena emang kejadiannya aku nggak bisa aku nggak mungkin cancel pekerjaan. Dan waktu itu kan mikirnya mumpung aku lagi di Magelang, aku menerima pekerjaan yang kebetulan pentasnya malah di hari sebelumnya gitu. Tapi udah di pekerjaannya dulu baru keluar tanggal pentasnya. 1 hari sebelumnya gitu. Berarti memang tetap penting ya untuk menjaga tubuh itu ya. Apalagi ya MC sebenarnya kan sama seperti aktor ya. Perangkat paling utama adalah tubuhnya. Iya kan, kalau saya pelukis kan kita punya kuas, ya kan. Ya kalau kita teater gitu atau MC ya tubuh kita, atau kalau suara kita nggak stabil aja kan udah mau gimana. Kalau misalnya kita nggak bisa bergerak aja gitu kan mau gimana juga. Jadi kayak kasih ya diri ini gitu. Itu yoga banget itu. Yoga kan kan biasanya diakhiri dengan ini toh, memberikan terima kasih pada tubuh lah pokoknya. Nah, kalau ibuku malah ngajarinnya maksudnya Al-Fatihah sih. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kalau ya secara Islam gitu misalnya kan, gitu kan ya juga mungkin ada yang menghadiahi ke rohnya sendiri gitu kan gitu. Nah, kalau yang remaja-remaja atau milenial hari ini dengan gemuran-gemuran hal-hal yang juga diamini banyak orang kan, kayak peduli dengan sekitar, semesta, diri ini gitu tuh kan mentalnya biar terjaga gitu. Sebenarnya kan hampir sama aja tuh. Benar. Intinya kesadaran istilah apa? Mindfulness ya, istilah kesadaran akan pentingnya menjaga diri. Oke, gitu, Ucil. Sepertinya kita perlu untuk ngobrol lagi di lain kesempatan. Kita tadi ngomongin apa sih? Kita kan kayak belum ngomongin apa-apa loh. Loh, justru itu. Soalnya kayak baru ada di permukaan. Itulah, berita teater itu tidak perlu mendalam-mendalam dulu. Bisa jadi nanti di suatu saat kita ketemu lagi, kita ngobrol yang lebih mendalam lagi. Ya, aku masih pengen dikulik lagi nih. Santai, pasti ada kesempatan lainnya. Oke. Terima kasih sudah menyambut kami di kontrakannya yang sebagai wadah manten anyar ini. Di rumah yang sederhana ini. Ya. Apa? Kang Senan sama janjian sama Wijul tuh susah loh. Wah, kesibukannya gokil lah pokoknya. Ya kalau aku bisa kamu nggak bisa kan gitu-gitu tuh. Nah, itulah makanya. Aku seringnya kali kan perspektifnya dari pas aku bisa, pas kamu nggak bisa gitu. Pas kamu bisa, pas aku nggak bisa. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga. Makasih udah didatengin ke rumahku. Sama-sama akhirnya bisa ngejak ngobrol Wijil juga. Terima kasih Wijil, sukses terus buat karirnya. Amin. Semoga bisa terus berteater ya. Amin. Wah, saya harap berkarya ya. Berkarya lah pokoknya. Sesekali. Dulu kan kamu pernah nyutradara itu. Iya. Nah, bikin lagi dong. Kalau enggak tapi lebih enak jadi
jadi aktor. Iya nah, emang. Nanti di segmen berikutnya kayaknya. Iya mungkin. Nah itu nanti mungkin kita bisa ngobrol juga soal pernah nyutradarai, bagaimana segmen, dan kamu kok kayaknya lebih banyak monolog ya daripada Iya. aktor ini ya apa ensemble gitu Iya, ya. iya. Nah itu juga perlu kita bahas di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya.